Selamat pagi, jemaat yang kasih Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pagi ini boleh kembali lagi berjumpa. Saya Pendeta Rudi Simon, ya bukan Pendeta Midian. Saya melayani di GKR Cabang PIK. Ya, senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang ada sumber kemenangan, Allah yang menguasai segala sesuatu, bahkan menguasai seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi ini di hari Sabat-Mu kami boleh datang memuji menyembah-Mu. Mari Tuhan berkati waktu ini ketika kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Bersabdalah kepada kami dan berfirmanlah, buka hati pikiran kami lebar-lebar, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau katakan dan kami boleh lakukan sepanjang minggu ini. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas, biar Engkau yang menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua diberkati Tuhan dan Kristus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini kepadamu. Demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya diberi tema berjalan bersama Tuhan di tengah ketakutan. Ya, jadi saya menggantikan atau saya tukar dengan Pendeta Midian, ya. Kalau tadi yang disampaikan mungkin tidak salah, ya. Sebenarnya ini hari ini jadwal Pendeta Midian, tetapi karena tukar dengan saya, harusnya saya bulan April lalu, ya. Karena beliau waktu itu ada rencana berangkat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tema berjalan bersama Tuhan di tengah ketakutan. Untuk mendasari bagian ini, mari kita membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal 31. Ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan bagian ini buat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Ya, silakan next bisa dikeluarkan ya. Ini ayatnya Bapak Ibu saudara bisa perhatikan. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, dan sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan telah melakukan terhadap mereka seperti yang telah dilakukannya terhadap Sion dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya, dan terhadap negeri mereka. Allah akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan kau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah manusia tidak ada perjalanan hidup seperti Kristus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Perjalanan hidup Kristus kalau kita melihat begitu singkat, hanya 33 tahun. Kemudian sampai di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perjalanan hidup Kristus juga perjalanan yang menuju penderitaan dan kematian. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu perjalanan yang betul-betul menjadi perhatian manusia dan menjadi catatan sejarah manusia yang tidak akan pernah punah.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat perjalanan Kristus adalah perjalanan yang begitu penuh kesepian, ya. Bahkan bukan sampai di situ, tetapi juga perjalanan yang menakutkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena di saat-saat dia akan mati, justru murid-muridnya, orang-orang yang dia kasihi, meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, banyak orang mau mati, anggota keluarganya kumpul, betul? Ya, saya sering kali dipanggil rumah sakit PIK. Pendeta Rudi, ada pasien kami yang sudah sekarat, dokter sudah angkat tangan. Keluarga bersedia untuk didoakan. Saya datang ke sana, Bapak Ibu Saudara, keluarga sudah kumpul. Lalu saya tanya, apakah kalian rela menerima kepergian orang tua ini, ya, saudara ini, saya katakan. Lalu mereka katakan, iya kami rela. Kemudian saya injili, ya, kalau dia Kristen saya konfirmasi keselamatan, ya, saya bicara dengan dia, saya ajak dia mengakui dosanya. Bahkan kadang-kadang waktu mereka orang itu koma, saya bicara di telinganya agak keras. Bapak Ibu Saudara, kemudian saya doakan. Ya, sore atau malam saya diinformasikan, Pendeta Rudi, pasien kami sudah meninggal. Oh ya, baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, keluarga kumpul. Ya, tidak ada orang meninggal, anggota keluarganya, orang yang kasihnya tidak ada di tempat. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengalami seperti itu. Inilah perjalanan yang penuh kesepian dan menakutkan. Begitu sulit untuk diterima, Bapak Ibu Saudara. Begitu berat sehingga dia bergumul begitu sangat, Bapak Ibu Saudara, di Taman Getsemani. Sehingga dia bergumul, pada waktu itu dia berdoa, dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat tetesan keringatnya, ya, itu seperti darah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat secara psikologis orang ini betul-betul mengalami tekanan yang begitu berat, dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak Ibu Saudara hari ini atau di dalam kehidupan sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara punya masalah tekanan yang begitu berat, keringat Bapak Ibu Saudara seperti darah? Ada? Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi yang kita juga perlu mengerti, perjalanan menuju salib adalah perjalanan kemenangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan berarti waktu menuju salib dia belum menang. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia sudah datang ke dalam dunia ini, dia adalah sumber kemenangan. Itu yang harus kita pahami. Dan menuju salib membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkemenangan terhadap apapun. Ya. Dosa, maut, kematian tidak sanggup menahan, bahkan iblis pun tidak sanggup menaklukkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah perjalanan yang kita boleh syukuri, karena tanpa Kristus kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan perjalanan salib adalah menuju kemuliaan sorgawi. Disitulah kita lihat Kristus dimuliakan, ditinggikan. Kenapa? Karena dia taat kepada Bapa. Dia tunduk kepada Bapa, sekalipun berat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebenarnya ini yang harus kita mengerti di dalam hidup kekristenan kita. Waktu kita memperhatikan perikop ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ulangan 31 ayat 1-8, kita juga melihat perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Itu ada perjalanan untuk menggenapi perjanjian Allah kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah sudah berjanji kepada Abraham dan akan memberikan tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Waktu kita melihat perjanjian Allah kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara, ini perjanjian yang sudah 600 tahun baru digenapi. Wow, 600 tahun Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bukan 10 tahun, 20 tahun, tetapi 600 tahun. Hari ini kita doa sama Tuhan, sebulan belum dijawab, setahun belum dijawab, 5 tahun belum dijawab.
kita sudah marah sama Tuhan, kita sudah berontak sama Tuhan, kita mungkin sudah tidak setia kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perjanjian Allah kepada Abraham digenapi setelah 600 tahun. Dahsyat Bapak Ibu saudara. Sejak Abraham masuk ke tanah Kanaan, tinggal di sana, Allah berkata kepada Abraham, lihatlah sekelilingmu, ya, negeri ini akan menjadi milikmu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu perjanjian yang Abraham terima. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, digenapi saat ini ketika kita membaca di dalam Ulangan Bapak Ibu saudara. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perjalanan Israel keluar dari Mesir 400 tahun Bapak Ibu saudara. Kalau kita lihat di Mesir 400 tahun. Bapak Ibu saudara, kita lihat Bapak Ibu saudara perjalanan dari Mesir dari Mesir ke tanah Kanaan itu perjalanan yang singkat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara, itu 3 hari selesai Bapak Ibu saudara. Seminggu paling lambat Bapak Ibu saudara, ya. Atau 3 minggu karena apa? Karena bawa anak kecil, binatang Bapak Ibu saudara, ternak itu nggak bisa dibawa cepat-cepat, apalagi ternak yang sedang mau melahirkan. Tetapi Bapak Ibu saudara harus berputar 40 tahun di padang gurun. Bapak Ibu saudara ngasih Tuhan, ironis bukan? Kenapa? Karena Israel tidak mau taat, Israel tidak setia, Israel tidak mau tunduk, Israel tidak mengerti. Tuhan mengasihi mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya harus berputar dan berputar. Sehingga generasi pertama harus tewas di padang gurun. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kita lihat perjalanan orang Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan, Bapak Ibu saudara. Ini perjalanan yang tanpa Musa, pemimpin senior mereka. Itulah sebabnya Tuhan berpesan, Allah Israel berjalan di depan mereka, membawa mereka menyeberang sungai Yordan, dan Tuhan memimpin mereka masuk ke negeri Kanaan, negeri perjanjian, dan menghancurkan orang Kanaan. 600 tahun Tuhan sudah beri kesempatan untuk orang Kanaan bertobat. Untuk orang Kanaan sadar, percaya kepada Tuhan, tetapi tidak bertobat. Makin jahat, makin memberontak, makin jahat Bapak Ibu saudara. Hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan kita hidup, berarti kita harus merenungkan, kenapa saya tidak tewas waktu COVID-19 mengamuk, varian Delta, ya, varian apapun. Kenapa? Orang lain, ya, banyak teman, banyak saudara, banyak tetangga tewas gara-gara COVID Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus merenungkan hal itu. Karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita lihat apa pesan Tuhan kepada orang Israel dalam menuju tanah Kanaan. Ada 2 hal saja yang saya mau sampaikan untuk kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Yang pertama, supaya orang Israel itu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Musa sudah tua, tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua dia berkata, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi atau kuat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Musa pernah punya kesalahan di hadapan Tuhan, di tengah-tengah umat Tuhan, orang Israel. Pada waktu mereka kehausan, Bapak Ibu saudara, Tuhan katakan, berkatalah kepada bukit batu itu. Tetapi karena Musa itu tipe orang pemarah Bapak Ibu saudara, dan dia jengkel sama orang Israel yang bersungut-sungut, marah-marah, maki-maki Tuhan. Dan juga dirinya, dia pukul bukit batu itu 2 kali Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, disitulah dia tidak menghormati Tuhan, dan konsekuensinya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian.
Itulah sebabnya dikatakan Tuhan, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, konsekuensi dosa ya jangan pernah diabaikan. Ya, jangan pernah bermain-main dengan dosa, sekalipun yang terkecil. Tuhan tahu dan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita melihat bagaimana generasi kedua ini akhirnya mereka tunduk dan mengikuti kepemimpinan Musa. Sehingga mereka akan dilepas masuk ke negeri perjanjian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat generasi pertama sudah tewas. Tadi saya katakan karena ketidaktaatan mereka, pemberontakan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya ketika mereka melihat Musa di dalam kepemimpinannya, otoritasnya, dia melihat Musa ini seorang yang punya power luar biasa Bapak Ibu saudara. Sehingga Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, andalan mereka hanya pada Musa, pada manusia. Tetapi kita lihat di sini Tuhan menegaskan dan Musa sampaikan kepada orang Israel Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apalagi memasuki tanah Kanaan, mereka belum pernah. Itu hanya nenek moyang mereka Bapak Ibu saudara. Itu menjadi tempat yang asing buat mereka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara, mereka takut apalagi pada waktu diutus para pengintai Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, 10 orang memberitahukan tempat itu menakutkan dan akan menelan kita satu persatu. Bapak Ibu saudara, hanya Yosua dan Kaleb yang mengatakan sesuatu yang positif karena iman mereka kepada Tuhan Allah Israel yang dahsyat, yang sanggup membelah laut Kolsom, laut Tebarau, yang sanggup memelihara umatnya di padang gurun 40 tahun dengan roti dari surga yaitu roti mana, memberi makan daging burung puyuh setiap sore. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tetapi generasi yang pertama tidak mau percaya dan taat. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dampaknya generasi kedua begitu takut Bapak Ibu saudara. Termasuk Yosua sendiri juga ikut takut. Nanti kita lihat pesan Tuhan, pesan Musa juga kepada Yosua Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka lupa bahwa Tuhan yang adalah pemimpin umatnya. Mereka lupa Tuhan panglima perang mereka. Lihat berhadapan dengan, dikatakan tadi Bapak Ibu saudara, berhadapan dengan siapa? Dengan Raja Og, Sihon. Dipunahkan oleh Tuhan Bapak Ibu saudara. Tuhan begitu luar biasa. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Yang sanggup melakukan segala sesuatu, dia berkuasa atas segala sesuatu. Karena dia Tuhan yang hidup. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, umatnya lupa perbuatan Tuhan yang ajaib, yang dahsyat di waktu-waktu yang lalu. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan memberi pesan kepada Musa dan harus disampaikan kepada orang Israel. Di sinilah bukan hanya sekadar pesan, dan Tuhan mau meregenerasi kepemimpinan di dalam umat Tuhan. Dari Musa kepada Yosua, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara, ini yang menjadi perhatian gereja Tuhan, meregenerasi. Ya, harus ada di dalam kepemimpinan. Sehingga gereja menjadi contoh, menjadi teladan kepemimpinan dunia hari ini. Dunia memperhatikan gereja. Bagaimana kepemimpinan di dalam gereja? Harus ada regenerasi. Keliru kalau ada orang yang terus mau memimpin di dalam gereja, bahkan seumur hidup. Keliru Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan di GKR tidak ada. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Yosua. Dan Tuhan melihat iman Yosua. Tuhan melihat ketaatan Yosua. Tuhan melihat bagaimana Yosua juga
betul-betul berani. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya dikatakan bagaimana Tuhan yang akan memimpin dan menyertai, dan Tuhan juga akan memakai Yosua. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat, Tuhan memakai pemimpin yang lebih muda setelah Musa yang sudah 120 tahun. Dia harus digantikan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, disinilah kita bisa melihat cara Tuhan begitu indah bagi pelayanan. Cara Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sebagai gereja, kita juga harus memahami akan hal ini bersama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan sampai di situ kita melihat Tuhan peduli dan menolong, sekalipun Yosua mungkin dikatakan pemimpin yang baru nantinya. Lihat, Tuhan akan berada di depan. Bahkan Tuhan yang akan menyeberang di depanmu. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada tamengnya Bapak Ibu Saudara, ada bempernya, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahkan bukan hanya sampai di situ, Tuhan akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau memiliki negeri mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kuasa Tuhan begitu dahsyat, dan kasih Tuhan kekal ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat di dalam kehidupan kita, kehidupan umat Tuhan, kehidupan gereja Tuhan, Dia sanggup memelihara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat pengalaman wabah COVID Bapak Ibu Saudara yang lalu begitu mengerikan, menelan banyak korban Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendapatkan sebuah berita, ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 2 orang tua yang menjadi korban COVID Bapak Ibu Saudara, dan anaknya tidak bisa terima Bapak Ibu Saudara, karena orang tuanya itu andalan. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, harapan anaknya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, anaknya tidak bisa terima pada waktu itu, sehingga dia ingin meloncat dari jembatan, ya. Dia mau meloncat ke laut, tetapi satpam yang ada mencegat, membawa dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, begitu banyak korban pada waktu itu, yang mengerikan, yang menakutkan, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi kuasa Tuhan sanggup menolong, melindungi umatnya, anak-anak Tuhan. Ya, sekalipun mungkin pernah terpapar, tetapi zaman Tuhan juga nyata, bukan? Pertolongan Tuhan juga terus, ya, kita boleh alami. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan apa? Saya mau katakan di dalam dunia yang berdosa, segala sesuatu bisa terjadi. Masalah, penderitaan, kesulitan, sakit penyakit, bencana, bisa terjadi kapanpun Bapak Ibu Saudara. Jangan kaget. Jangan marah kepada Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan. Ini dunia berdosa, sampai kapanpun akan terus terjadi. Nanti Bapak Ibu Saudara tinggal di surga, nggak ada itu bencana, ya, nggak ada masalah, nggak ada sakit penyakit, nggak ada COVID, nggak ada DBD Bapak Ibu Saudara, nggak ada penderitaan apapun. Karena dunia sudah tercemar oleh dosa. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan tidak tinggalkan kita dan tidak biarkan kita, berarti dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita mengandalkan Tuhan. Supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan yang luar biasa itu nyata di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan mengandalkan kekuatan kita, harta kita, pengalaman kita, pikiran kita. Bukan mengandalkan orang lain,
yang mungkin kita anggap dia lebih hebat, berkuasa, dia bos kita. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terkutuklah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, harta kita, hidup kita, orang lain di sekitar kita. Tetapi kita menjadi orang yang diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa arti mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Mengandalkan Tuhan berarti kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya total, Bapak Ibu Saudara, bukan setengah-setengah. Next, tolong. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan tanggung-tanggung kalau mau percaya. Total, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tanpa pikir apapun, Bapak Ibu Saudara. Percaya total. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Seperti seorang anak kecil, Bapak Ibu Saudara. Dia mengandalkan ayahnya, ibunya. Total, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan secara total di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya percaya sepenuhnya, tetapi juga bergantung. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa lakukan di dalam dunia ini? Sangat terbatas, Bapak Ibu Saudara. Lihat, ketika terjadi perang, Bapak Ibu Saudara, apa yang orang bisa gantungkan? Ya ada, Bapak Ibu Saudara. Uang pun tidak ada harganya, Bapak Ibu Saudara. Nyawa apalagi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahkan di dalam segala kehidupan kita, menghadapi apapun, kita menghadapi dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Cara kita bisa salah, Bapak Ibu Saudara. Cara kita bisa tidak benar. Cara kita mungkin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akhirnya bisa menyimpang. Tetapi cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat, kita akan perhatikan bagaimana begitu dahsyat sehingga kita berdecak kagum. Perbuatan Tuhan begitu dahsyat. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita hanya debu. Apa itu debu, Bapak Ibu Saudara? Itu loh, kita sering kali lihat di jalan debu berterbangan. Ibu-ibu, Bapak Ibu Saudara, waktu bersihin rumah, tahu apa itu debu, Bapak Ibu Saudara, ada di meja, ada di lemari. Bapak Ibu Saudara tinggal tiup, langsung lenyap itu debu, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya debu, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada artinya. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan ada sumber segalanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dunia sedang bergolak, tidak menentu. Tidak ada yang tahu kepastian bagaimana dunia ini. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita memperhatikan dunia hari ini, kacau balau Bapak Ibu Saudara. Dari COVID sampai perang. Bapak Ibu Saudara, kita lihat perang dunia ketiga di ambang pintu, Bapak Ibu Saudara. Ini yang kita perhatikan, situasi dunia, Bapak Ibu Saudara. Berkecamuk. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak hanya sampai di situ. Akhirnya orang sedang ketakutan. Negara-negara Eropa sedang ketakutan. Karena apa? Karena perang nuklir juga di ambang pintu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya kita sebagai orang percaya mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Mungkin kita berkata di tempat ini, hari ini tidak ada perang di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam hati pikiran kita berkecamuk, bukan Bapak Ibu Saudara, dengan situasi kondisi yang ada. Kita berkata hari ini Indonesia aman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan tidak ada dunia yang aman, Bapak Ibu Saudara. Ya, Google mengatakan ada 7 negara yang aman kalau perang dunia ketiga terjadi, kalau perang nuklir terjadi. Di New Zealand, Swiss, Kanada dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang aman, Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia yang berdosa tidak ada yang aman. Tempat perlindungan kita hanya Tuhan. Amin.
Itu yang harus kita pahami dan mengerti. Sehingga kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak ada apa-apanya di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Selain percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Apa andalan hidup kita hari ini sebagai orang percaya? Kekuatan kita, harta kita, jabatan kita, hidup kita, tidak ada satupun bisa diandalkan, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika sumber daya andalan hancur, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kehilangan rasa aman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau kita mengandalkan apapun dalam dunia ini, tempat yang bagaimanapun, Bapak Ibu Saudara, hati pikiran kita masih bergolak. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kehilangan rasa aman. Dia akan penuh dengan kedamaian dan ketenangan ketika dunia sekalipun bergolak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari yakin dan andalkan Tuhan supaya kita melihat cara Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, musuh Israel bukan sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 7 bangsa yang kuat menjadi tantangan besar orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Perhatikan Ulangan 7 ayat 1, Bapak Ibu Saudara. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, Ia telah menghalau bangsa-bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Bapak Ibu Saudara, lihat Bapak Ibu Saudara, bukan enak gampang masuk, bukan Bapak Ibu Saudara. 600 tahun ditunggu, untuk masuk aja enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Berhadapan 7 bangsa yang lebih banyak, lebih kuat. Waktu itu jumlah orang Israel kurang lebih sekitar 2 juta Bapak Ibu Saudara menurut penafsir Alkitab. Ya, termasuk anak-anak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dikatakan mereka lebih banyak, lebih kuat. Lihat Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak ciut Bapak Ibu Saudara, termasuk Yosua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang Israel tidak punya pengalaman perang Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan dari Mesir ke Israel, ke tanah Kanaan Bapak Ibu Saudara. Siapa mereka orang Israel Bapak Ibu Saudara? Mereka hanya budak. Di Mesir 400 tahun, bayangkan Bapak Ibu Saudara, mental budak terbentuk. Mereka ada orang yang disuruh, yes man Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah orang Israel, mereka orang yang bermental budak. Bukan pejuang Bapak Ibu Saudara. Lihat Bapak Ibu Saudara, hanya Yosua dan Kaleb yang punya mental pejuang. Kita akan menang, kita akan mengalahkan mereka. Kita akan masuk tanah perjanjian. Lihat Bapak Ibu Saudara, itu orang mental pejuang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan Musa di dalam Keluaran 13 ayat 17, dicatat di sana. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Lihat Bapak Ibu Saudara, mental budak, bukan mental pejuang. Nanti waktu kalah perang, wah, daripada mati balik ke Mesir, lebih baik jadi budak. Aman. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan sudah perhatikan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan yang berperang dan akan memusnahkan musuh-musuhnya. Karena Tuhan pemimpin mereka, Tuhan Allah mereka. Disitulah yang mereka harus mengerti dan pahami. Dan cara Tuhan begitu dahsyat menggenapi perjanjiannya kepada umatnya. Ini yang harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini waktu kita ada persoalan, pergumulan, masalah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak biarkan dan tinggalkan kita.
Tuhan perhatikan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan hanya satu rambut dari kepala kita jatuh, Tuhan juga tahu. Tapi yang terlalu besar kekhawatiran kita, ketakutan kita. Kita berhadapan dengan masalah, walaupun juga pernah mengalami seperti itu. Kita seringkali lupa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan, disinilah yang kita harus mengerti. Ketika orang Israel berhadapan dengan musuh mereka, 7 bangsa Bapak Ibu Saudara, itu bukan apa-apa Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Terlalu kecil Bapak Ibu Saudara. Hari ini juga mungkin kita berhadapan dengan persoalan hidup. Saya mau katakan itu bukan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Seringkali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan kita tidak sadar sebenarnya kita punya 3 musuh yang kita seringkali enggak pahami. Dunia yang jahat, dunia yang berdosa, yang seringkali kita juga takut dan khawatir. Yang kedua si iblis Bapak Ibu Saudara yang merongrong kehidupan kita orang percaya. Tetapi kita seringkali tidak pakai senjata rohani kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, nah ini yang seringkali kita dikalahkan, yaitu apa? Diri kita Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali ditaklukkan oleh keegoisan kita. Seringkali kita digagalkan oleh cara berpikir kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita ciut ketika kita menghadapi persoalan. Padahal kita punya Tuhan yang berdiri di samping kita. Kita lebih fokus kepada masalah kita daripada kepada Tuhan. Itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita orang-orang yang berkemenangan. Karena apa? Kita memiliki Tuhan yang menang, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas seluruh aspek kehidupan kita. Dia berdaulat total dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Itulah sebabnya John Piper berkata, medan pertempuran terbesar bagi orang Kristen adalah pikiran yang telah dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan lingkungan. Hari ini jangan-jangan kita sedang kalah. Karena apa? Bertempur dengan diri kita. Padahal kita punya Kristus yang jauh lebih besar dan dahsyat. Kita bertempur dengan persoalan hidup kita. Kita dikalahkan sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Manusia takut, khawatir itu biasa Bapak Ibu Saudara, manusiawi. Tapi kalau kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, berarti kita sudah ditenggelamkan oleh persoalan hidup. Padahal kita punya Tuhan yang hidup, sumber kemenangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bersama Tuhan kita akan hidup berkemenangan seharusnya. Berkemenangan menghadapi si iblis, berkemenangan menghadapi diri kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kuasa kebangkitan Kristus harusnya nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang harusnya ada di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jangan dikalahkan oleh diri kita Bapak Ibu Saudara. Jangan dikalahkan oleh si iblis yang menggoda kita, yang merongrong kita. Kita harusnya berkemenangan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam berjalan bersama Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Ingat, Tuhan di pihak kita. Siapa yang berani lawan kita Bapak Ibu Saudara? Jangan takut. Karena Tuhan yang menghadapi masalah apapun dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadilah pejuang iman. Supaya kita hidup berkemenangan dan memuliakan Kristus di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, Engkau sumber kemenangan, sehingga Engkau bangkit, menaklukkan maut, iblis, dan dosa. Harusnya kami punya mental sebagai seorang yang menang, orang yang berkemenangan dalam hidup kami, orang yang selalu berjalan bersama Tuhan karena mengandalkan Tuhan, dan tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan persoalan yang menjadi musuh kami. Bahkan si iblis yang seringkali mengganggu, menggoda, merongrong kami. Kami sanggup untuk bisa menang karena kami punya Tuhan yang hidup dan dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati para majelis.
Biar pekerjaan Tuhan boleh terus maju dan banyak jiwa dimenangkan. Kristus Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin.